Coba bayangkan tanpa petani kalian itu tidak bisa makan. Tanpa petani siapa lagi? Emangnya kalian itu mau makan batu? Gak mungkin kan? Karena disitulah petani ada untuk menghidupi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Giraldi Bonaventura Pinontoan, atau orang-orang biasanya memanggil saya itu Giri. Oke, saya asalnya itu dari kota Manado, terlebih khusus ke kota Tomohon. Jadi di sini saya datang ke Jogja untuk kuliah dan juga sambil berbisnis. Dulu saya pernah ngikut orang itu untuk membersihkan satu tanaman, yaitu tanaman vanili, lebih khususnya ke buahnya. Jadi di situ saya coba melihat suatu peluang bahwa harga dari yang pernah saya bersihkan itu sangatlah mahal, bisa tembus sampai 8 juta lah. Ketika itu langsunglah saya coba berpikir gimana kalau saya memulai bisnis. Nah, berpapasan saya juga sempat kerja di Jakarta, terus masih ada gaji sisa dari itu, saya coba bayar kuliah dan saya juga pakai buat berbisnis. Nah, tapi modal saya itu nggak cukup, sehingga saya harus cari investor. Dan investor itu juga menyetujui dengan usaha atau bisnis yang kami lakukan ini, seperti itu. Dari awal sebenarnya itu saya menanam, saya itu harus kuliah dulu, cari informasi, tapi tidak menemukan di titik di mana saya harus belajar tentang vanili. Nah, karena di kampus itu dengan yang di dunia lapangan itu sangat berbeda ceritanya. Nah, sehingga saya harus belajar otodidak, saya harus belajar ke petani-petani yang ada di kota Manado, petani-petani yang ada di Pulau Jawa ini sampai di Bali. Setelah itu sambil belajar, sambil menanam juga. Nah, yang pertama itu saya masih sempat berpikir bahwa zaman dulu itu sempat ada namanya tangan panas dan tangan dingin. Saya percaya tangan saya ini tangan panas ini kayaknya. Jadi takutnya habis nanam langsung mati kayaknya ini. Jadi, nah disitulah saya coba berprinsip bahwa dunia pertanian itu tidak lagi konvensional, melainkan modern. Jadi saya pikir mungkin tangan saya udah berubah jadi modern, bisa jadi tangan dingin sehingga bisa menanam. Dan saya coba dan itu sangat berhasil. Untuk kendalanya dulu itu adalah lahan. Memang yang pertama itu lahan sebenarnya mau pinjam punya universitas, tapi tidak di ACC. Sehingga berpapasan juga saya baru tinggal di sini dulu. Saya coba lihat di sini adalah, kalau mau dibilang adalah hutan. Di tahun-tahun 2019 di sini nggak ada yang bersihin sama sekali. Nah, saya coba lihat peluang lahan juga. Ternyata di sini masih bisa ditanami. Terlebih khusus di sini tanahnya sangat subur karena tidak terkontaminasi dengan tanaman-tanaman sebelumnya, seperti itu. Kecuali pohon sirsak ini. Untuk perawatannya sendiri itu untuk tanaman vanili pada khususnya dalam sulur atau panjang 1 meter itu biasanya memang kita butuh penanganan atau perawatan khusus terhadap tanaman. Karena kita berpikir bahwa tanaman ini masih anak-anak, jadi harus kita jaga sampai dia besar. Untuk perawatannya sendiri itu biasanya saya pakai organik, jadi bikin POC sendiri, terus menyemprotkan langsung melalui penyiraman juga dikombinasikan. Setelah itu ada beberapa yang saya jadikan daun itu sebagai pestisida sendiri. Untuk paranetnya itu kenapa harus dipakai, karena tanaman ini kalau mau dibilang 80% isinya cairan dan sisanya adalah bentuk fisik batang ataupun daun yang bersifat keras. Nah, ketika kena matahari langsung dia akan menguap, atau biasanya kalau dalam tanaman itu getah. Ketika getahnya ini kena matahari, di situ ada terjadi penguapan sehingga tanaman ini akan terlihat gosong. Mulai dia dari warna kuning sampai dia agak kecoklatan ketika dia langsung kena matahari. Untuk proses pengawinan itu biasanya kalau kita petani vanili itu sebutnya dengan polinasi. Jadi polinasi itu adalah mengawinkan diantara, kalau di dalam bunga vanili itu ada semacam putik sari dan benang sari, itu ditempelkan seperti ini. Jadi ini adalah putik sari, di sini adalah benang sari. Dia sebenarnya sejajar seperti ini. Nah, kita tempelkan. Jadi kita bikin seperti ini dan ini tidak boleh lepas sama sekali. Ketika lepas, disitulah terjadi kegagalan perkawinan dan tidak akan menjadi buah sama sekali. Yang dipanen sendiri itu adalah buah
Buahnya itu bentuknya semacam kacang polong lah, tapi yang dipakai itu adalah buah yang sudah melalui proses-proses yang ada. Jadi yang sudah berwarna coklat, nah itu yang biasanya kita jual untuk pengolahan selanjutnya seperti kayak kue dan parfum seperti itu biasanya. Untuk penanaman sampai panen sendiri itu biasanya kita memerlukan waktu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Untuk yang 1 tahun itu sebenarnya bisa-bisa saja dengan cara atau trik tersendiri lah. Kita bisa mengambil tanaman-tanaman tua, contohnya kayak ini udah umur 2 tahun, kita tanam ke tempat yang lain, dia tetap umurnya sudah 2 tahun. Jadi tanaman vanili ini adalah satu keluarga dengan anggrek, atau bahasa ilmiahnya itu orchid. Jadi sama persis. Tapi ini dikategorikan sebagai anggrek hutan. Nah, dia akan berbunga, bunganya itu hampir-hampir mirip dengan anggrek juga, sehingga masih di satu golongkan atau satu kategorikan. Untuk pemasarannya sendiri itu saya masih pakai pemasaran sendiri ya. Jadi nggak melalui orang lain. Jadi di sini luar negeri untuk mendapatkan pasarnya sendiri. Kalau untuk secara peluang pasar, buah vanili ini nanti kita jual ke berbagai negara. Itu ada Australia dan juga Jepang. Seperti ini, contohnya lagi dibuat video, orang luar negeri itu kadang bisa akses YouTube Indonesia. Nah, di situ mungkin pada saat dia mencari petani atau yang siapa yang menjual buah vanili, mungkin dia akan langsung mendatangin kita. Sebelumnya mungkin di sini saya sebagai mahasiswa, terlebih khusus itu mahasiswa pertanian di jurusan agribisnis. Sebenarnya saya itu bukanlah suatu orang yang senang dengan bertani. Saya paling malas itu pegang tanah itu. Saya aja lihat cacing itu lari itu. Jadi di sini adalah motivasinya adalah untuk menambahkan bakat saya mungkin di bidang pertanian. Bisa saja saya dengan masuk dengan pertanian, saya tidak takut lagi dengan cacing mungkin. Memang anak-anak muda sekarang sih memang banyak yang tidak ingin menjadi petani. Mungkin salah satu alasan dari saya yaitu melihat cacing aja udah lari gitu. Untuk solusinya semua anak muda itu nggak usah takut. Karena petani itu adalah salah satu yang harus kalian banggakan. Karena petani kalian bisa makan. Dan itu adalah satu statement yang membuat saya itu bisa masuk ke dunia pertanian. Di sini ekonominya kalau mau dibilang membantu, pasti sangat membantu. Tapi bukan di sekarang. Untuk sekarang memang masih pembiayaan kuliah sendiri atau sama orang tua. Tapi untuk vanili ini belum sempat saya jadikan untuk biaya-biaya lainnya. Tentunya kayak bayar kuliah tadi, enggak. Tapi dalam berbisnis saya punya satu prinsip adalah ketika uang bisnis itu ada, ketika hasil cuan ada di situ, hasil profit ada, di situ harus diputar-balikan. Atau bahasa lainnya di development lah. Jadi development bisnis. Jadi jangan sampai baru sekali profit, 2 kali profit, 100 kali profit lah langsung dipakai, jangan. Jadi biasanya saya itu pakai memang untuk perkembangan terus-menerus. Entah tanaman yang ditambah atau kasih pupuk yang lebih bagus lagi atau untuk fondasi yang lebih bagus lagi, penyiraman dan lain-lain. Untuk harapan saya sendiri, saya lulus mungkin dari kuliah, saya ingin banyak yang menjadi mitra dari kebun kami yaitu Vanili PN. Nah, jadi kenapa kita pengennya mencari mitra? Jadi nanti bisa jadi kita pakai sistem titip angkringan. Sistem titip angkringan misalkan dari petani mitra kami yang si A itu ketika udah berbuah bisa jual ke kami, tapi dengan kami beli bukan dengan harga tengkulak, tapi kita membeli dengan harga normal. Nah, jadi nanti karena kapasitas pasar itu permintaannya biasanya 1 kontainer atau 1 ton mungkin atau 10 ton, kita belum mampu untuk mendapatkan kapasitas atau hasil produksi seperti itu, sehingga kita harus memiliki mitra dikarenakan kita ada keterbatasan lahan. Untuk saat ini kalau mau dibilang mitra, kita sudah punya sekitar 5 mitra lah. Tapi dalam konteks belum ada perjanjian yang secara tanda tangan atau di atas kertas putih. Impian saya sebenarnya bukan hanya di dunia vanili saja sih, melainkan di dunia pertanian lain, entah itu padi, kacang-kacangan dan lain-lain, itu setidaknya bisa dikembangkan. Jadi dalam satu kebun itu, atau kalau mau dibilang contohnya saya punya 100 hektar, di situ nanti ada penyekatan di semua tanaman lah yang ada, mulai dari tanaman hias sampai tanaman untuk pangan. Pesan untuk anak muda, coba bayangkan tanpa petani kalian itu tidak bisa makan. Entah itu dia petani apa, kalian itu pasti tidak bisa makan.
baik itu buah, baik itu pangan, dan lain-lain. Tanpa petani, siapa lagi? Emangnya kalian itu mau makan batu? Nggak mungkin kan? Karena disitulah petani ada untuk menghidupi masyarakat. Untuk teman-teman yang ingin belajar lebih atau ingin belajar bersama di sini, teman-teman bisa hubungi kami di Instagram, itu langsung ke saya saja di Giraldi Pinontoan, atau bisa lewat melalui WhatsApp di 0822 9066 5003. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Cap cap.